Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, padamu di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami akan membaca, merenungkan akan firman kebenaran. Engkau mampukan kami Tuhan untuk memahami dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan dan membacanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 oleh Lembaga Alkitab diberi judul Kitab yang Dimeterai dan Anak Domba. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Namun tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya." Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini, Dialah yang layak dan melayakkan. Dialah yang layak dan melayakkan. Seorang anak menerima sebuah kotak warisan dari keluarganya. Kotak itu berisi sesuatu yang sangat berharga, tetapi terkunci rapat. Banyak orang mencoba membukanya, tetapi tidak ada yang mampu. Semua usaha sia-sia dan harapan mulai pudar. Akhirnya datang seseorang yang memiliki kunci yang berhak membukanya. Saat kotak itu terbuka,
semua orang menyadari bahwa hanya Dialah yang layak membuka kotak itu. Dalam penglihatan Yohanes ada sebuah gulungan kitab yang tersegel dan tidak ada seorang pun yang layak membukanya. Situasi itu begitu menyedihkan sampai Yohanes menangis. Gulungan itu melambangkan rencana dan kehendak Allah yang belum dinyatakan. Tanpa ada yang membuka, seolah-olah tidak ada harapan bagi dunia. Namun kemudian muncul kabar yang mengubah segalanya. Ada satu pribadi yang layak. Ia adalah Anak Domba, Yesus Kristus. Ia layak bukan karena kekuasaan duniawi, tetapi karena pengorbanannya. Ia telah disembelih dan dengan darahnya ia menebus manusia dari segala bangsa. Disinilah pusat iman kita. Yesus adalah satu-satunya yang layak. Ia membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Ia membawa pengharapan di tengah keputusasaan. Ketika manusia tidak mampu lagi, maka Kristus bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering kita mencoba membuka jalan hidup kita dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan masa depan, mencari solusi dengan kemampuan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menguasai segalanya, tetapi untuk percaya kepada Dia yang berkuasa. Ketika mereka melihat siapa Yesus sebenarnya, mereka tersungkur dan memuliakan Dia. Ini menjadi undangan bagi kita untuk tidak hanya memahami, tetapi menyembah-Nya. Amin. Mari kita naikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, kami terus menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca, merenungkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Secara khusus di hari ini Tuhan, Engkau berkati setiap kegiatan-kegiatan kami, pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, bahkan apapun yang kami buat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau terus menjaga dan memelihara kami Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, padamu juga di pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa saudara-saudara kami, membawa orang tua kami Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, yang sakit. Engkau datang sebagai dokter memberkati segala makanan dan minuman Tuhan, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah lewat semua itu Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami duka cita. Engkau terus datang menghibur, memberi kekuatan kepada mereka, agar mereka terus merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam masa tuanya, di dalam kehidupannya Tuhan, agar mereka terus merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Biarlah mereka terus merasakan bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kehidupan kami Tuhan, bahkan juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah kami yang ada di kota Balikpapan ini Tuhan. Engkau berkati
mereka semua di dalam mengangkat tugas pekerjaan ini Tuhan, mengangkat tugas mulia ini, agar boleh memimpin kota kami, kota Balikpapan ini dengan baik, dan kami boleh dengan penuh sukacita berada di kota Balikpapan ini menjalani hari-hari kami dengan aman, nyaman, dan tertib. Biarlah Engkau selalu memberkati kami semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, anak-anak kami Tuhan di dalam pendidikannya, di dalam masa mudanya, bahkan di dalam pertumbuhan mereka, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, ini doa kami Tuhan, doa permohonan kami. Kiranya Engkau mau menerimanya dan mengampuni setiap dosa yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.